Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri adalah unit kerja pendukung di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan dan forensik untuk mendukung pemberantasan tindak kriminal dan menjaga ketertiban umum. Didirikan pada tahun 2007, Laboratorium DNA Pusdokes Polri telah membantu pengungkapan berbagai kasus tindak kriminal dan identifikasi korban bencana di Indonesia melalui pemeriksaan DNA. Analis laboratorium DNA telah terlatih dalam analisis DNA forensik dari berbagai macam sampel biologis, termasuk yang paling sulit sekalipun, seperti tulang dan gigi. Kapanpun dan dimanapun terjadi bencana, tim DVI siap untuk ditugaskan dalam membantu evakuasi korban, termasuk evakuasi medis udara untuk bencana di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Selain pelayanan kesehatan dan forensik, Pusdokes Polri juga berperan penting dalam pemeriksaan kesehatan internal anggota Polri melalui medical check-up dan deteksi dini narkoba anggota Polri. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan anggota, Pusdokes Polri melaksanakan pelatihan secara rutin. Seperti contohnya pelatihan Dikjur Kedokteran dan Kepolisian, yang melatih anggota Polri untuk mampu melaksanakan berbagai prosedur pertolongan pertama pada keadaan darurat. Sebagai bagian dari pelayanan, Pusdokes Polri juga mengadakan pemeriksaan keamanan makanan bagi tamu VIP dan medical check-up berkala bagi tahanan. Sebagai salah satu tupoksi utama, Pusdokes Polri memiliki tugas memberikan pelayanan forensik seperti otopsi dan visum untuk mendukung pengungkapan berbagai kasus kriminal. Dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, bidang odontologi kepolisian Pusdokes Polri rutin mengambil data odontogram tahanan beresiko tinggi. Sebagai bentuk kerjasama internasional, bidang DVI Pusdokes Polri menyelenggarakan pelatihan internasional DVI Practitioner yang diikuti oleh penegak hukum nasional maupun internasional untuk memperkenalkan prosedur operasi standar DVI. Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri adalah lembaga yang mengemban fungsi forensik Polri dan berperan memberikan bantuan teknis penyidikan suatu tindak pidana dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memeriksa barang bukti atau evidence yang didapatkan di tempat kejadian perkara atau TKP secara teknis, laboratoris kriminalistik untuk membuat terang suatu perkara guna menghubungkan barang bukti dengan pelaku dan korban. Seperti pemeriksaan identitas manusia dari pemeriksaan spesimen cairan tubuh untuk mengetahui kode genetik DNA dalam mengungkapkan identitas pelaku, korban, serta hal-hal yang terkait tindak pidana. Pemeriksaan mark logam atau serial number, fingerprint anak peluru, jenis dan isian bahan peledak, pemalsuan dokumen, bahan-bahan kimia berbahaya, narkotika, jejak digital dalam kejahatan siber atau cybercrime adalah aplikasi sains dan teknologi dalam penyidikan Scientific Crime Investigation atau CSI, merupakan prinsip dasar analisa laboratorium forensik. Berdirinya Laboratorium Forensik Polri tidak terlepas dari sejarah berdirinya NCB atau Interpol, di mana pada bulan Mei 1952, dua utusan dari Kejaksaan Agung dan Jawatan Kepolisian Negara saat menghadiri sidang ke-21 Majelis Umum ICPO atau Interpol sebagai peninjau. Dan pada tahun yang sama, Indonesia memutuskan untuk masuk menjadi anggota ICPO atau Interpol. Sebagai syarat diterimanya Polri menjadi anggota Interpol, salah satunya Indonesia harus sudah menerapkan atau menggunakan ilmu forensik dalam melakukan penyidikan. Is the front
part in the activities of the crime scene in the Criminal Investigation Unit or the police detective. In the police, identification is carried out for the process of identification as police technical assistance to seek and find a person's identity through fingerprints and facial recognition. This is done for the purpose of investigation in a criminal act. Indonesia Automatic Fingerprint Identification System led by Brig General and his Deputy Commissioner of the Police Unit in Identification Forensics. Fast, precise, accurate is our performance. Standard operating procedure is the main success in the task. Cannot be tasks require foresight and thoroughness of the evidence that is at the scene of the case. Where the evidence relates to the incident at the location, evidence that is at the scene of the case is very important in the process of uncovering the case. The Anafi work system can use various methods in developing evidence after the victim is known. The investigator will find it easier. At the central level, there is a Pusanafi, which is a work unit as a special or technical implementing element under the Criminal Investigation Unit of the National Police, which has the function of developing, formulating, preparing training programs and procedures for implementing the central and regional police Anafi. Fingerprints found at the crime scene at the time of the crime scene will be compared with the fingerprints stored in the police database file on behalf of a particular person. This matches the fingerprints found at the crime scene to find the suspected perpetrator of the crime, where Anafi is in the identification process. Human victims also play an important role in fingerprint examination because fingerprints include primary identification. Facial identification carried out by the Anafi team through evidence sourced from social media and CCTV recordings also assists investigators in matching and comparing faces using photos and population identification numbers. Modern equipment and technology with international standards can support the virtualization of the crime scene with three-dimensional results. The face recognition protocol will work in accordance with the request from the investigative team to examine evidence in support of the police's duties in terms of law enforcement, consisting of identification or tracking of perpetrators, of search lists for identification of victims without the identity of suspects who will leave or enter Indonesian territory, exchanging criminal information both domestically and internationally. At the end of the identification assignment, make a face identification report and a fingerprint identification report. In this case, it is prepared to explain forensic evidence in a scientific crime investigation case in court so that justice in law enforcement becomes clear, fast, precise, and accurate. Pusat Laboratorium Narkotika adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengujian mutu dan riset dan pembinaan laboratorium. Dalam melaksanakan tugasnya, Puslap BNN terus berupaya mendukung rencana aksi nasional BNN di bidang pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terdapat 4 strategi dalam pendekatan P4GN, yakni Soft Power Approach, Hard Power Approach, Smart Power Approach, dan Cooperation Approach. Pusat Laboratorium Narkotika BNN juga berperan dalam mendukung program P4GN. Salah satunya adalah dalam upaya SCI, Scientific Crime Investigation, melalui program layanan karakterisasi narkotika sebagai upaya dukungan dalam penanganan dan pengungkapan jaringan sindikat narkoba. Dalam menghadapi ancaman bahaya narkoba yang dipahami sebagai transnational organized crime yang dapat merusak masa depan generasi muda, sehingga diperlukan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan seluruh komponen masyarakat.
Dengan memberi kepuasan pelayanan kepada masyarakat akan menghasilkan satu orang masyarakat yang puas. Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia di Indonesian Association of Forensic Medicine, disingkat PDFI, adalah satu-satunya organisasi profesi bagi para dokter spesialis forensik di Indonesia yang merupakan salah satu badan kelengkapan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Perhimpunan ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 1993.